bersama kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, ya, yaitu Bu Etik Sukmawati. Beliau sebagai guru di SMK juga, selain itu beliau juga seorang fasilitator guru penggerak ya Bu Etik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, nanti Bu Etik akan memaparkan materinya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru boleh bertanya atau kita diskusi, ya. Nah, supaya tidak menyita waktu, kita panggil saja ya Bu Etik. Bentar, saya punya pantun dulu buat Bu Etik. Ya. Pergi ke pasar membeli jamu. Tidak lupa beli cakep. Tidak lupa Cakep. ya, bentar. Tidak lupa beli kain batik. Cakep. Biar kita semua dapat ilmu, mari kita dengarkan pemaparan dari Bu Etik. Oke, silakan Bu Etik. Mari tepuk tangan yang gemuruh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elva yang sudah kasih saya pantun pada siang hari ini. Dan mungkin sebelum saya, Bapak Ibu, karena ini adalah termasuk dalam kegiatan untuk sekolah, jadi saya mohon Ibu Ida bisa sedikit memberikan arahan sebelum Bapak Kepala Sekolah memberikan arahan pada siang hari ini. Mangga kepada Bu Ida saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar tentang budaya positif. Terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Etik, Ibu moderator, Ibu Eva Elviana, dan Bapak dan Ibu guru SMKN 1 Cikalong Kulon. Hari ini kita pertama kembali lagi ya Bu untuk melaksanakan webinar dalam acara untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, kedepannya kita mungkin ada lagi, kita kan memang harus ada komunitas belajar. Nanti kita aktifkan lagi komunitas belajar, nanti kita jadwalkan lagi webinar setiap komunitas belajar di SMK 1 Cikalong Kulon harus menampilkan materi-materi terbaru untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Mungkin itu saja Bu Etik. Hari ini kita akan belajar tentang disiplin positif yang dimana kita biasanya kan kalau disiplin itu kita hanya tahu aturan atau hukuman gitu. Mungkin di luar itu ada sesuatu tentang disiplin positif. Dengan mengucap basmalah kita mulai webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida yang sudah memberikan arahan di awal untuk kegiatan ini. Jadi kita mulai lagi webinar untuk komunitas belajar ya Bu Ida ya. Dan pada siang hari ini saya berterima kasih kepada Bu Ida juga Bu Eva yang sudah bersedia untuk menjadi moderator dan juga pembuka untuk acara webinar yang pertama ini. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini saya akan sharing praktek baik yang kita laksanakan, tapi sharing praktek ini berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman yang kita lihat atau fenomena-fenomena yang kita lihat di sekitar kita saat ini, Bapak Ibu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sudah terbuka. Bentar Bapak Ibu. Sambil saya menunggu share screen, kita di awal ini kita mau samakan persepsi kita dulu tentang hukuman. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini banyak tab jadi. Oke.
pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menumbuhkan positif dengan keyakinan kelas. Nah, sebelum kita menuju ke sini, saya ingin Bapak Ibu mengisi terlebih dahulu Mentimeter yang saya buat, yang akan saya share linknya di grup ASN ya Bapak Ibu. Di grup ASN, di grup Info KBM Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu bisa mengisi Mentimeter yang saya berikan. Silahkan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu mulai untuk mengisi Mentimeter yang saya berikan Bapak Ibu. Di situ ada dua persamaan, ada dua pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi dari dua pertanyaan itu Bapak Ibu bisa mengisinya. Nah. Oke, Bapak Ibu bisa mengisi. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Ya, mangga. Bisa dimulai diisi. Nah, ini sudah, berarti Bapak Ibu banyak yang ya, ada dua di sini Bapak Ibu ya pertanyaan. Yang pertama adalah apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? 11 orang setuju, 2 orang tidak setuju. Nambah 12 orang setuju, 2 orang tidak setuju. Dan satunya lagi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada 11 orang setuju dan tidak ada yang tidak setuju. Nah, karena ini Bapak Kepala Sekolah sudah hadir, Bapak Jajat Sudrajat, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Jajat. Ya. Enggak Bapak. Mungkin ada sedikit arahan dari Bapak Kepala Sekolah sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif pada siang hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru hebat. Ya, pada hari ini insya Allah kita akan mengadakan webinar ya tentang pembudayaan budaya positif. Ya, tadi sudah sedikit disinggung oleh Ibu Etik tentang budaya positif ya. Nah, di antaranya adalah untuk pembentukan karakter-karakter yang positif melalui beberapa teknik atau cara yang didasarkan kepada kurikulum merdeka. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ya kita mengenal atau kita dididik bukan pada zaman kurikulum merdeka. Bahkan jauh hari sebelumnya pendekatannya sangat-sangat beda jauh dengan yang ada sekarang. Pada saat kita dulu, ya, zaman Bu Ida, Bu Etik, atau siapa lagi tuh? Nah ini semuanya yang datang, 21 itu. Oke, tapi kalau zaman Ibu Pak Bu Sri juga kayaknya masih budaya lama. Pendekatan seperti apa yang kita rasakan pada zaman dahulu, yaitu mencoba mendisiplinkan siswa diantaranya dengan teknik-teknik yang relevan pada saat itu.
Contohnya dengan memberikan vonis atau hukuman kepada para siswa kita tanpa menelaah atau menganalisa terlebih dahulu apa yang menyebabkan perilaku-perilaku anak kurang positif atau katakanlah negatif, ya. Nah, biasanya kita divonis misalnya ketika anak kita kesiangan atau anak kita tidak mengerjakan tugas. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Itu ke depan. Kenapa? Begini. Ke depan dulu pokoknya. Dan seterusnya. Tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengelaborasi atau menjelaskan apa yang membuat dia berperilaku seperti itu. Nah, pada kesempatan ini narasumber yang bertindak narasumber ini CGP, Ibu Etik akan berupaya memberikan nuansa baru. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap, ya, untuk menanamkan rasa budaya positif tadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada putra-putri kita, bahkan mungkin nanti diharapkan pada akhirnya bisa terbangun sebuah komitmen, ya, komitmen atau saling saling berperasaan sama, membangun komitmen untuk saling berperasaan sama, ya, bahwa kita berbuat ini dengan asumsi ada komunikasi awal dulu antara kita dengan putra-putri kita, siswa kita. Oleh karena itu, maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, webinar Budaya Positif di SMK Negeri 1 Cikalongkulon secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya, dan ini sudah ada 32 orang Bapak yang ikut serta. 32 ya. Ya, dan nantinya kami akan buatkan daftar hadir dan sertifikatnya Bapak. Baik. Ya. Baik. Oke, terima kasih Pak, atur nuhun. Ya. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Saya izin live dulu ya. Mangga Bapak. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi berdasarkan hasil yang Bapak Ibu kirimkan ke kami, jadi ini ternyata dari 32 orang, baru 29 orang menjawab bahwa yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, sudah 18 orang yang masuk dengan jawaban setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu 15 orang dan 3 orang tidak setuju. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Semua ternyata setuju, 18 orang semua setuju. Nah, saya kembali ke paparan saya pada siang hari ini. Terima kasih atas pendapat dari Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk menerima sedikit informasi yang saya berikan, dan mudah-mudahan informasi ini dapat membuat paradigma baru, ya, membawa paradigma baru dalam kita memberlakukan disiplin kepada siswa-siswi kita, khususnya di SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Nah, saya berikan judul pada siang hari ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin pertama kali yang saya ingin tanyakan, di antara Bapak Ibu di sini, siapakah yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Mangga bisa di raise hand. Nggak akan dihukum Bapak Ibu yang tidak raise hand. Oke, Bu Eva. Bu Eva sudah pernah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin Bu Eva bisa ceritakan sedikit bagaimana Bu Eva melakukan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas tersebut. Silakan Bu Eva.
Oke, ya terima kasih Bu. Saya membuat itu pada awal pembelajaran ya kemarin semester kemarin. Sebelum memulai, saya sih kesepakatan dengan anak nih kalau belajar bahasa Inggris, saya punya aturan kayak gini-gini, kalian mau kayak gimana gitu. Misalkan salah satunya itu yang paling saya tonjolkan itu tentang penggunaan HP ya Bu ya. Karena di sekolah kan masih dibolehkan main HP. Jadi kan kadang anak itu main game. Nah, salah satu isinya itu misalkan tentang boleh menggunakan HP ketika diizinkan atau digunakan untuk belajar. Nah, itu dan poin yang lainnya gitu. Itu sesuai kesepakatan mereka. Kemudian saya menawarkan, kalian mau apa dari saya misalkan dari pembelajaran ini? Nah, mereka menyebutkan gitu ya. Setelah itu ditulis, setelah itu saya print, kemudian ditandatangani oleh saya, guru dan dengan ketua kelas. Setelah itu saya tempel di dinding di kelas. Jadi supaya mereka selalu ingat nih ini kesepakatan nih. Siapa yang melanggar harus tahu kan konsekuensinya apa gitu. Maksudnya gitu. Jadi ini kan atas kesadaran gitu. Masa kalian mau melanggar gitu sih biasanya saya. Oke, terima kasih Bu Eva. Dan apakah pernah ada yang melanggar Bu Eva sampai dengan hari ini Bu Eva? Melanggar ada sih, misalkan kayak anak laki-laki ketika saya ini dia megang HP terus saya mengingatkan, ingat nggak kesepakatan kita kalau HP bagaimana, terus teman-temannya ngomong bla 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 kayak gitu, oh iya Bu maaf, cuma simpen aja gitu, paling kayak gitu aja. Oke, jadi belum sampai ke melawan ataupun keluar dari kelas hanya karena HP gitu ya, jadi sudah bisa dengan teguran temannya ya. Iya sih, enggak sih, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Eva. Saya acungin jempol buat Bu Eva yang sudah berbagi pada siang hari ini. Dan saya akan kembali ke paparan saya mengenai keyakinan kelas ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan saat ini tentang kasus guru dan murid yang saat ini ada di media sosial ataupun media informasi ya kepada yang diberikan kepada kita, itu ada beberapa kasus yang saya lihat ini agak viral di media-media massa. Yang pertama itu mungkin ada 2 murid yang aniaya guru agamanya hingga tewas. Kita lihat ya, terus ada yang murid dianiaya guru karena gawe gamesnya disita, bahkan murid membawa pedang untuk menyerang gurunya. Ini sebagian daripada informasi atau berita-berita tentang guru dan murid yang ada di sekitar kita saat ini, dan mungkin ini membuat kita juga miris. Dan yang paling terbaru adalah bagaimana seorang siswa nekat membacok gurunya karena kecewa tidak diizinkan untuk mengikuti UTS. Nah, kasus ini dari Madrasah Aliyah Yaswa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 23 September 2023. Kasus ini dilakukan oleh siswa kelas 10 Bapak Ibu, karena siswa kecewa tidak bisa mengikuti UTS karena disebabkan karena belum mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru pada mata pelajaran tersebut. Nah, ini dari satu sisi informasi tentang bagaimana siswa tersebut sampai nekat membacok gurunya. Dan setelah kita membaca tentang berita ini dan menelaah lebih jauh, ternyata ada latar belakang atau penyebab ataupun akar permasalahan dari cerita di balik murid membacok guru di Demak. Pelakunya adalah sekolah sambil jualan nasi goreng. Jadi kalau kita baca di Detik Jateng ini bahwa siswa tersebut mempunyai latar belakang untuk sebagai mencari nafkah dalam keluarga gitu ya, tulang punggung keluarga, di mana dia harus berjualan nasi goreng sampai jam 11 dan sampai dengan jam 11 mungkin sampai jam 1 malam demi mencari uang untuk keluarganya, sehingga dia tidak sempat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak guru tersebut. Dan pada saat itu mungkin karena dia sudah merasa kecewa dengan aturan yang diberikan, bahwa dia sudah capek-capek malam bekerja, paginya datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran, ternyata pada waktu pembelajaran dia ditolak hanya karena belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Anak ini pulang ke rumah, sampai di rumah dia membawa sambit kayak celurit gitu, dan langsung ke sekolah dan menyerang gurunya dengan 2 kali bacokan ya Bapak Ibu ya. Dan dari hal ini miris di satu sisi,
Tapi di sisi lain kita harus juga paham bagaimana latar belakang atau penyebab permasalahan ini timbul, Bapak Ibu. Nah, kira-kira di sini sepertinya ada miskonsepsi tentang makna kontrol sebagai seorang dewasa atau sebagai seorang guru. Jadi yang pertama itu kita masih punya pemikiran bahwa guru itu mengontrol murid, ya. Yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya misalkan kita itu memberikan penguatan kepada mereka. Kamu tuh pasti bisa karena kamu sebenarnya orang hebat gini gitu ya. Tapi ternyata itu tidak bermanfaat. Ada kalinya itu tidak bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini saya sebagai seorang guru juga merefleksi diri saya gitu ya. Kadang saya tidak bisa seperti Bu Ida misalkan yang bisa ngomong dengan bahasa yang anak paham gitu ya. Tapi mungkin dengan bahasa Indonesia yang saya sampaikan kepada anak-anak, kadang anak-anak tuh merasa bersalah sehingga mungkin kritikan itu justru membuat mereka menjadi down. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini sering kali ya Bapak Ibu ya, saya pun menyadarinya gitu. Kadang bukan hanya di sekolah, di rumah pun kadang kita masih punya pemikiran bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa Bapak Ibu. Nah, kalau perubahan paradigma ini kita bisa lihat contohnya adalah kegiatan kepalan tangan. Kalau Bapak Ibu misalkan punya secarik kertas kecil dan di dalam kertas kecil itu Bapak Ibu menuliskan benda yang sangat berharga untuk Bapak Ibu misalkan. Saya merasa bahwa keluarga itu paling penting. Terus Bapak Ibu tulis di kertas. Misalkan nama anak Bapak Ibu. Terus ditaruh di dalam genggaman tangan kita. Ketika ada orang lain yang meminta kita atau meminta kertas itu dari genggaman tangan kita, pasti ada beberapa hal yang kita lakukan. Misalkan kita bersikeras ya, walaupun orang itu membujuk kita, mengancam kita, menghardik kita, merayu kita, atau menyuap kita, karena yang di tangan kita itu adalah benda paling berharga dalam hidup kita. Misalkan Pak Dadang benda paling berharganya rusa misalkan, dan rusa itu ditaruh di tangannya Pak Dadang gitu. Nah, pas ada Pak Empep mau ambil rusa itu di tangan Pak Dadang, tulisan pasti Pak Dadang akan berupaya bagaimanapun caranya supaya rusa itu tidak diambil oleh Pak Empep seperti itu. Tapi berbeda ketika Pak Dadang itu sadar, oh iya, misalkan Pak Empep itu mau membantu saya mengeluarkan rusa dari kandangnya, gitu. Maka apa yang dilakukan Pak Dadang saat itu? Dia akan membuka perlahan tulisan rusa di dalam tangannya itu dan memberikannya kepada Pak Empep. Nah, itulah perubahan paradigma saat ini. Saat kita memaksakan sesuatu yang memang itu adalah hal yang paling berharga dari seseorang, ya, mungkin orang itu akan berusaha kuat juga untuk menggenggamnya, walaupun kita sudah mengancam, menghardik, membujuk, bahkan kita sudah menyuap gitu ya misalkan ya anak tersebut. Tapi jika orang itu atau anak itu kita berikan kesadaran bahwa ini dia ada gunanya untuk kalian, ada tujuannya untuk kalian, maka dia akan dengan kesadaran juga membuka telapak tangannya untuk memberikan hal yang paling berharga itu kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, itu mengenai perubahan paradigma saat ini. Bagaimana kita bisa menumbuhkan menumbuhkan motivasi seseorang anak atau seseorang untuk bisa membuka kepalan tangannya? Maka kita bisa melakukan, yang pertama kita melihat dulu adalah dengan memberikan disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, mengenai disiplin positif ini, saya ingin sedikit mencari tahu kepada Bapak Ibu siapa yang sudah dengar, sudah dengar atau sudah paham tentang disiplin positif.
karena ini hampir semua menggunakan handphone atau bagaimana Bapak Ibu? Hampir semua menggunakan handphone atau ada laptop Bapak Ibu? Handphone ya, oke. Handphone, Bu. Ya, karena semua menggunakan handphone, maka kalau saya pakai Jamboard tuh Bapak Ibu harus apa namanya? Harus ini dulu, install dulu Jamboard. Ya udah, sekarang saya sekarang Bapak Ibu silahkan tulis di chat. Tulis di chat Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan disiplin positif menurut Bapak Ibu? Silahkan, boleh dituliskan di chat, di kolom chat di handphone Bapak Ibu, itu ada chat. Silahkan Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat pengertian disiplin positif versi Pak Dani, versi Pak Teja, misalkan versi Ibu Ipah seperti apa. Silakan boleh dituliskan Bapak Ibu pengertian dari disiplin positif menurut Bapak Ibu masing-masing. Boleh ditulis di kolom chat. Enggak Bapak Ibu. Nanti ada satu box nasi gudeg di hari Senin bagi yang jawabannya oke. Silakan Bapak Ibu, mangga boleh dituliskan di kolom chat. Boleh. Dari disiplin positif seperti versi Bapak Ibu sendiri. Silakan. Sebelum saya coba membuka pada siang hari ini. Enggak. Bu Ipa boleh dituliskan di kolom chat. Nggak usah 5 alinea ya Bu Ipah ya, cukup 1 paragraf saja. Oke, Bu Ida belum paham tentang disiplin positif, baru mendengar. Disiplin positif adalah sebuah kebiasaan baik yang dilakukan. Oke, terima kasih. Disiplin positif memberikan peringatan, pendekatan terhadap siswa yang menerapkan. Oke. Ya. Disiplin memberikan peringatan yang bermanfaat kepada siswa. Oke, terima kasih Pak Dani. Sikap yang selalu, Bu Ipah. Disiplin positif ada tindakan untuk memberikan disiplin. Oke, terima kasih Bu Ipah. Kegiatan yang memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa. Iming-iming hadiah, sehingga menumbuhkan kesadaran pada diri siswa. Oke. Nah, disiplin positif, mendisiplinkan dengan cara positif tanpa ada paksaan. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin dengar dari satu ini yang mirip, mendekati dengan definisi yang sesungguhnya. Mangga kepada Pak Teja bisa menjelaskan maksud Pak Teja ini pendekatan terhadap siswa untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak itu sendiri. Mangga Pak Teja, bisa disampaikan Pak Teja. Jadi maksudnya ini Bu untuk bisa antara guru dan murid Bu. Bisa diulang Pak Teja? Agak putus. Maksudnya itu untuk bisa sharing, mendengarkan pendapat dari anak antara murid dan guru. Oke, sharing mendengarkan pendapat dari anak antara murid dan guru. Oke, terima kasih Pak Teja. Saya beri aplaus buat Pak Teja dan 1 box nasi gudeg akan diantar ke Pak Teja hari Senin nanti. Terima kasih Pak Teja. Jadi versi Pak Teja seperti itu. Dan yang mendekati Pak Teja adalah Ibu Safaatun. Mangga Ibu Safaatun, ini maksudnya apa Bu Safaatun dengan tidak ada iming-iming sehingga memberikan kesadaran kepada anak. Mangga kepada Bu Safaatun bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Bu Etik. Jadi kita mendisiplinkan anak tanpa diiming-imingin hadiah. Misal contoh yang sederhana aja, misalkan kita punya anak kecil yang masih susah bangun pagi gitu ya, bangunnya masih siang. Jadi kita kasih pengertian kalau bangun siang itu efeknya begini gitu. Kalaupun bisa lebih pagi, kamu berarti lebih santai mempersiapkan segalanya. Nah, seperti itu Bu Etik, mungkin dengan kesadaran itu mereka akan mungkin terbiasa dan merasakan sendiri, oh ya lebih kurangnya seperti ini gitu. Oke, terima kasih. Jadi sadar sendiri ya Bu ya, walaupun di awal kita memberi penjelasan terlebih dahulu ya Bu Safaatun ya. Ya Bu Etik. Oke, terima kasih. Buat Pak Yayan yang masih belum paham, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan webinar pada siang hari ini, Pak Yayan jadi paham dan bisa sharing kepada kita. Oke, terima kasih. Buat Bu Safaatun juga sama ya Bu Safaatun, besok hari Senin saya akan tulis dulu, nanti lupa siapa yang mendapatkan. Terima kasih Bu Etik. Oke, terima kasih. Ya,
Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Pak Teja dan Bu Safaatun ini mirip dan dua-duanya menuju ke satu hal, bahwa disiplin positif adalah disiplin yang tumbuh dari kesadaran diri orang tersebut sendiri gitu ya, atau kesadaran anak itu sendiri. Nah, bagaimana sih disiplin positif itu bisa timbul? Yang pertama adalah kita bisa melihat dari bahwa ya Bapak Ibu, disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Nah, disiplin itu artinya adalah belajar. Dan dari asal kata yang berkonotasi dengan disiplin, ini berasal dari murid-murid Sokrates dan Plato. Tahu sendiri kan ya, Sokrates dan Plato itu adalah orang-orang penemu ilmuwan pada zaman dulu. Dan disiplin ini membuat orang menggali potensinya sebenarnya Bapak Ibu, menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Atau kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Artinya, untuk menerapkan disiplin ini, ternyata seseorang itu ada tujuannya, ada motivasinya, gitu. Maka di sini kita memulai dengan bagaimana memotivasi dari anak-anak kita untuk bisa melakukan budaya disiplin. Nah, disiplin positif ini adalah belajar mengkontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi bukan hanya secara sadar saja Bapak Ibu, tapi juga siswa-siswi kita itu mempunyai tujuan. Tujuannya itu apa? Menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu ya, ini dari disiplin positif. Nah, nilai-nilai yang kita hargainya itu apa? Saat ini Indonesia mengakui ada 6 nilai-nilai yang kita hargai. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah IBRO Primary Years Program atau PYP, lalu ada 9 pilar karakter, dan juga ada The 7 Essential Virtues dan The Virtues Project. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan apa saja nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Mangga, siapa yang mau bisa raise hand? Siapa yang masih ingat dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Pak Iman mau, Pak Iman? Boleh nyebutin Pak Iman, mangga? Bentar Bu, lewat dulu Bu. Lewat dulu, mangga. Siapa yang masih hafal nilai-nilai yang kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Kebinekaan global. Kebinekaan global. Oh, Pak Dani mau menyebutkan, mangga Pak Dani. Benar, kebinekaan global Ibu. Kalau 6-6-nya silakan. Siapa Pak Dani, mangga Pak Dani kalau masih ingat. Ya, sudah berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bernalar kritis. Oh, ternyata ada pembisa. Ngarendeng. Mandiri. Mandiri. Mesrai. Berpikir Bagaimana Pak Dan? Bisa disebutkan kembali Pak Dan, ada 6 dimensi. Mangga Pak Dani. Diulangi ya, berketuhanan dan berakhlak mulia. Ya. Ya benar, terus. Kreatif, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Oke. Satu lagi Pak. Satu lagi apa ya? Gotong royong. Ya, gotong royong. Gotong royong. Gotong Oke, royong. terima kasih. Terima kasih juga buat sudah membantu. Oke, satu lagi berarti berjalanlah nasi gudeg pada Pak Dani besok hari Senin. Terima kasih Pak Dani sudah menyebutkan dengan benar 6 nilai kreatif, nilai dari profil pelajar Pancasila, dan nilai-nilai itulah Bapak Ibu yang saat ini ingin kita bangun supaya anak-anak kita itu tumbuh disiplin positif Bapak Ibu. Ya, kalau untuk nilai-nilai yang lain, nilai-nilai kebajikan yang lain, ini
sebenarnya sama yang sudah dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya Bapak Ibu, selain dari nilai-nilai tadi, kita melihat bahwa kalau kita punya tujuan, misalkan Pak Ayi itu ke sekolah dalam rangka apa? Dalam rangka mencari uang gitu ya, atau bekerja. Kenapa harus bekerja? Karena muncul kebutuhan. Nah, begitu juga dengan disiplin positif. Untuk anak menumbuhkan disiplin positif, kita harus paham dulu yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa, itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah juga sama suami istrinya, ini dibutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jangan cuma ditulis tapi dinyatakan gitu ya. Yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan ini hubungannya dengan ada sesuatu hal yang kita kuasai. Bukan hanya mengenai materi, tapi ada hal-hal passion namanya Bapak Ibu ya, passion. Hal yang kita sukai dan kita ingin kuasai. Yang ketiga adalah kesenangan Bapak Ibu. Setiap orang pasti butuh kesenangan. Dan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan artinya begini, kita ada ruang untuk diri kita sendiri gitu Bapak Ibu ya. Semacam me time. Ya, kita punya kebebasan di saat kita punya ruang sendiri. Dan yang kelima adalah kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Nah, kita paham dulu bahwa semua manusia, termasuk murid-murid kita, memiliki kebutuhan ini. Kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Dari kebutuhan dasar manusia ini, maka muncullah motivasi dari manusia itu. Kayak tadi Pak Ayi butuh, maka dia termotivasi untuk bekerja hari itu. Nah, motivasi itu ada 2. Yang pertama adalah motivasi eksternal, artinya motivasi yang ada berdasarkan lingkungan sekitar kita. Misalkan Pak Ayi bekerja karena memang ada KIMOP, ya, eksternal ya. Pak Ayi bekerja karena memang kewajiban sebagai seorang P3K misalkan. Itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi internalnya adalah saya bekerja karena saya, misalkan yang pertama ingin cari uang, yang kedua adalah karena saya ingin ada passion, karena saya emang cinta Bu. Saya ke sekolah ketemu sama siswa itu ada rasa nyaman, ada rasa senang gitu. Itu motivasi internal. Kenapa saya senang? Karena di sana saya bisa aktualisasi diri, misalkan seperti itu. Itu motivasi internal. Nah, dari motivasi manusia ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana dia dari motivasi eksternal itu bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi Pak Ayi KIMOP. Dari KIMOP itu berarti Pak Ayi menghindari yang namanya hukuman karena tidak melaksanakan KIMOP seperti itu. Nah, motivasi eksternal yang lain adalah ditujukan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, Bapak. Contohnya ya kita melakukan sesuatu karena ada imbalan dari orang lain atau dari institusi. Dan yang ketiga adalah motivasi internal, bagaimana kita untuk menghargai diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, menghargai diri kita sendiri. Seperti tadi, kalau memang passionnya di situ, ada rasa kepuasan di situ, ada rasa nyaman di situ, maka kita akan termotivasi untuk bisa menghargai diri kita sendiri. Ini yang motivasi yang ada dalam manusia. Jadi dari kebutuhan tersebut muncullah motivasi dalam perilaku manusia. Nah, bagaimana kita mengkaitkan ini dengan budaya positif atau disiplin positif? Dari kebutuhan siswa yang kita penuhi, misalkan tadi Ibu Eva menanyakan kepada siswanya, apa yang kalian inginkan dari Ibu? Pembelajarannya yang pengen seperti apa yang Ibu lakukan? Itu kan berarti upaya dari Bu Eva untuk bisa memenuhi kebutuhan dari siswa-siswi di ATK. Dari dipenuhinya kebutuhan, maka muncullah motivasi dari anak-anak Bu Eva. Motivasi untuk apa? Minimal untuk hadir di dalam kelas pada waktu pembelajaran yang dilakukan oleh
Bu Eva. Ya, jadi dari kebutuhan muncul motivasi. Dari kedua hal inilah kita adopsi atau kita dasarkan untuk membentuk suatu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, membentuk keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan bahwa mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kalau mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalkan. Nah, ini pastinya ada motivasi intrinsik ya. Motivasi intrinsik dalam diri masing-masing orang. Dan motivasi itu berbeda-beda tergantung dari nilai atau keyakinan orang-orang tersebut untuk menggerakkan orang tersebut mengikuti aturan-aturan itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi adanya motivasi dalam diri anak-anak kita terhadap untuk menjalankan keyakinan-keyakinan yang menggerakkan dia untuk sadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi artinya muncul dalam diri kita sendiri. Misalkan, mengapa kita memiliki aturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita sadar ketika kita tidak mematuhi peraturan tersebut, maka yang pertama kita tidak menjaga kesehatan bagi diri kita sendiri. Yang kedua, kita tidak menjaga kesehatan orang lain kalau memang saat itu kita tidak sehat. Oleh karena itu kita yakin, oh demi kesejahteraan bersama, artinya demi sekitar kita dan juga untuk diri kita, kita menggunakan mematuhi aturan 3M ini. Nah, budaya positif ini timbul dari sebenarnya peraturan kelas, Bapak Ibu. Peraturan ya. Dari peraturan kelas yang dibuat oleh siswa, muncullah keyakinan kelas. Jadi dari peraturan yang berupa peraturan-peraturan itu, kita ambil apa nilai keyakinan kelasnya. Setelah ada keyakinan kelas, maka muncullah lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Dari lingkungan yang positif itu muncullah budaya yang positif. Ini jadi munculnya budaya positif karena adanya peraturan kelas yang diyakini bersama hingga tumbuhlah lingkungan yang positif karena semua memahami keyakinan kelas sehingga semuanya bisa menjadi budaya yang positif. Nah, sekarang ada sedikit pertanyaan Bapak Ibu. Di sini ada sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri itu ada kesepakatan kelas yang isinya datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang sebelah kanan ini kesepakatan kelas yang isinya kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira menurut versinya Pak di sini yang Pak Acep lah, Pak Acep. Pak Acep yang manakah yang merupakan keyakinan kelas Pak Acep? Pak Acep fotonya anak kecil, masa muda ya, Pak Acep. Bentar Bu. Pak Acep kalau dipotong muda Bu. Ini saya penasaran soalnya pakai dasi, tapi kenapa wajib kerudung dulu? Oke, silakan Pak Acep. Menurut Pak Acep, sebelah kiri atau sebelah kanan yang merupakan keyakinan kelas Pak Acep? Kalau di gambar saya mah sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang ada kata-kata apa bisa dibacakan Pak Acep? Kami guru dan murid yang saling menyayangi dan seterusnya itu. Oke, saya pengennya Pak Acep sebutin semua karena biar sedih gitu Bapak Acep ya. Saling menyayangi satu sama lain. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, terima kasih Pak Acep. Ya, benar yang disampaikan Pak Acep. Dari kiri dan kanan, Bapak Ibu, di sebelah kananlah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya tujuannya sama. Misalkan, di sini itu ingin menyampaikan bahwa menjaga kebersihan sekolah.
Tapi kalau kita bilang menjaga kebersihan sekolah itu kan tujuannya untuk menjaga kebersihan bersama, kesehatan bersama. Nah, menjaga kesehatan bersama ini merupakan bentuk dari saling menyayangi. Sehingga di sana dikatakan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Seperti itu. Terus kami murid yang semangat belajar. Apa sih dasarnya dari kata-kata kami murid yang semangat belajar? Sebenarnya ada hubungannya dengan datang tepat waktu, Bapak Ibu. Datang tepat waktu mengucapkan salam, ini hubungannya dengan semangat belajar. Maka kita ubah kata-katanya menjadi kami murid yang semangat belajar. Dan yang terakhir, kami murid yang peduli dengan teman. Di sini ada kata-kata yang disampaikan bahwa aktif dalam pembelajaran, tertib, itu bentuk dari peduli dengan teman. Nah, ini saya perlihatkan yang lebih lugas, lebih terlihat. Dalam kelas ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai keyakinan kelas yang ada di sana? Adalah tanggung jawab mengembalikan buku pada tempatnya. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai yang di sana? Menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain juga dan berkomitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan, berarti menghormati orang lain dan keselamatan. Tidak menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian menunggu giliran, itu berarti bersabar, menggunakan masker untuk keselamatan dan kesehatan, jangan berlari di atas kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Nah itu, jadi merubah peraturan yang sepertinya bentuknya perintah memaksa, dan ada konsekuensi dengan sebuah peraturan yang berupa keyakinan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama adalah identifikasi kelas sekolah impian para murid kita. Apa sih yang ingin dirasakan oleh mereka ketika ada di sekolah atau ketika ada di kelas? Apa yang ingin mereka lihat di kelas atau di sekolah, dan apa yang ingin didengar oleh murid-murid kita ketika ada di kelas atau di sekolah. Dan bagaimana langkah keduanya? Langkah keduanya adalah menentukan nilai kebajikan untuk mewujudkan keadaan kelas ideal tersebut. Dari yang langkah 1 ini nantinya muncul sebuah peraturan, Bapak Ibu. Dari peraturan ini kita ke langkah 2, muncullah nilai keyakinan. Nah, langkah ketiga adalah menyepakati keyakinan bersama yang diterapkan di kelas. Kalau Bu Eva tadi mungkin di print, ditandatanganin, ditaruh di dinding kelas. Ada juga kalau saya hanya sebatas saya perlihatkan Bapak Ibu kepada mereka dan kita sepakati bersama. Sepakat, oke. Ya. Lalu yang keempat bisa dilakukan dengan seperti yang Bu Eva berikan, sosialisasikan dengan flyer atau mading. Nah, ini adalah langkah kita untuk membentuk budaya positif ke disiplin positif tadi, Bapak Ibu ya, disiplin positif tadi. Pertama, memahami kebutuhan siswa. Yang kedua, memberikan motivasi intrinsik atau mengembangkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Oke, sebentar, ada yang raise hand. Mangga silakan Bu Eva, ada apa Bu Eva raise hand? Bu itu hostnya Ibu ya atau siapa? Bu Olis mau masuk katanya belum bisa. Oh iya, sebentar. Hostnya saya Bu, ini soalnya. Tapi nggak ada Bu, tidak ada Bu Olis Bu. Oh nggak ada. Nggak masuk Bu Olisnya. Ya, belum masuk. Oh ya udah. Oke, nanti ya, kali ini saya lagi. Nah, berikutnya ini adalah langkah pembentukannya. Jadi kita mengantisipasi siswa itu berbuat melanggar peraturan dengan apa? Dengan memahami kebutuhan, dengan ada motivasi intrinsik, dan dengan membentuk keyakinan kelas yang disepakati bersama. Mungkin ini saya sedikit sharing Bapak Ibu ya, tentang penerapan pembentukan keyakinan kelas di 10 APHP 3 Bapak Ibu. Dulu pernah saya berikan di awal pembelajaran, tapi saya tidak dokumentasikan. Jadi saya hanya sebatas melaksanakan, tapi tidak saya dokumentasikan. Kemarin sempat saya ulang untuk saya dokumentasikan Bapak Ibu. Jadi ini di awal, langkah yang saya lakukan adalah saya minta semua anak untuk menuliskan cita-cita mereka
di halaman depan buku matematika. Ini karena saya bukan wali kelas mereka. Jadi saya minta semua menuliskan cita-cita mereka di halaman depan buku matematika. Apa sih tujuannya? Supaya mereka punya motivasi dulu Bapak Ibu. Motivasi untuk motivasi dalam diri mereka untuk belajar. Itu yang saya tujuankan untuk kegiatan ini. Jadi pertama saya minta mereka menuliskan cita-cita mereka di halaman buku depan matematika. Yang kedua adalah saya meminta kepada siswa menuliskan kondisi kelas impian mereka dari sisi lingkungan, hubungan dengan teman, dan hubungan dengan guru. Nah, ini yang saya agak besarin, ini yang paham. Artinya dia menyampaikan bahwa saya itu pengen sekolah yang bersih, adem, tidak ada bullying, tidak bersikap sombong, harus disiplin, kompak, dan sefrekuensi. Tidak ada yang egois. Setelah saya baca, hampir semua jawaban mereka itu rata-rata menyampaikan bahwa tidak ada bullying, Bu. Menginginkan tidak bullying. Nah, dari situ saya membentuk suatu keyakinan kelas atau bersama-sama mengarahkan mereka mengenai keyakinan kelas yang ingin mereka dapatkan. Nah, karena semua ingin tidak ada bullying, berarti saya tuliskan ada 2 di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Karena setelah saya tanya, kenapa bisa ada bullying? Apakah benar ada bullying di kelas ini? Ternyata mereka ada yang merasa bahwa saya dibedakan. Karena saya gemuk, karena saya hitam misalkan, dan karena saya merasa saya tidak secantik dia. Ada siswa yang menyatakan seperti itu. Terus ada juga yang merasa bahwa saya tidak dihargai, Bu. Sering disindir di kelas. Nah, oleh karena itu di sini nilai keyakinan yang saya beri, keyakinan kelas yang saya arahkan kepada mereka adalah kita harus sama-sama menghargai perbedaan dan menghargai orang lain. Terus saya tanya, sepakat tidak? Sepakat, Bu. Oke, sepakat. Kalau sepakat berarti semua harus bisa mewujudkannya. Yang kedua adalah mereka tuh pengen bersih. Ada yang bilang kelasnya pengen bersih, Bu. Kedua pengen tidak bau ketek, Bu. Bayangin Bapak Ibu, mereka tuh bilang bahwa nggak pengen ada bau badan di dalam kelas. Terus lingkungan kelasnya nggak, sisa makanan jangan ditaruh di sembarangan, Bu. Seperti itu. Berarti intinya kebersihan. Maka saya tuliskan di sini semua harus bertanggung jawab menjaga kebersihan. Lalu ada beberapa anak yang sering terlambat masuk ke kelas, 3 anak laki-laki itu suka terlambat masuk ke kelas. Bagaimana mengantisipasinya? Oh, kita tuliskan di disiplin waktu, artinya semua harus menghargai waktu di sini. Kemarin saya agak ganti itu di menghargai waktunya, menghargai waktu. Komitmen, maaf, bukan menghargai waktu, komitmen. Dan yang berikutnya lagi ada, Bu, kalau lagi pelajaran itu anak-anak yang kalau kelompok, ada yang mikir, ada yang nggak mau mikir. Oh, berarti nilai apa yang harus dikembangkan? Gotong royong. Oke, kita tuliskan gotong royong. Dan terakhir ada semangat dalam belajar. Nah, ini mungkin semangat dalam belajar ini bukan hanya siswa, tapi juga saya. Karena anak-anak merasa mungkin, Bu, tolong Bu, kalau pembelajaran lebih bersemangat, lebih interaktif, sehingga kami nggak ngantuk. Nah, saya tanya misalkan dengan apa? Misalkan boleh pakai IT ya, menggunakan TIK. Oke, kita akan sama-sama mewujudkannya. Ini dari nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang kita terapkan di 10 APHP 3 dan terakhir adalah kita bersama menyepakati hal ini. Semua anak-anak setuju atas nilai-nilai itu. Dan kita tetapkan itu sebagai keyakinan kelas di pembelajaran matematika antara saya dengan siswa kelas 10 APHP 3. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ya, tadi kan saya tanyakan kepada Bu Eva, bagaimana kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas? Nah, sebagai seorang guru, kita itu punya 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Pertama adalah sebagai seorang penghukum. Ya, cirinya seorang penghukum itu apa? Dia suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, Bapak Ibu.
biasanya guru ini suka berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah, sebenarnya ini juga refleksi buat diri saya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menyampaikan ini juga berbalik gitu ya. Artinya saya merefleksikan diri saya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini guru cenderung berbuat untuk mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa kenapa kalian tidak bisa belajar lebih baik lagi. Ibu kecewa kenapa kamu nggak ngerti-ngerti masalah perkalian. Misalkan seperti itu. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Dan ketiga adalah teman Bapak Ibu. Teman ini kita itu cenderung untuk bersikap membuatkan alasan untuk murid-muridnya, gitu ya. Misalkan Pak Ayi ini bilang, ayolah, lakukanlah demi Bapak, misalkan seperti itu. Atau kamu nggak bisa bantu Bapak, seperti itu. Misalkan itu kita memposisikan kontrol kita sebagai seorang guru, seorang teman. Dan yang keempat adalah seorang pemantau. Pemantau ini berarti menghitung atau mengukur. Jadi kita suka nginget-ngingetin. Apa sih peraturannya? Kamu lupa peraturannya apa? Apa sih yang harus kamu patuhi? Lupa ya? Harusnya ini digimanain gitu ya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang sukses Bapak Ibu. Bagaimana posisi kontrol seorang manajer ini? Seorang manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pribadi siswanya atau muridnya. Sehingga murid itu mempunyai solusi bagi dirinya untuk bisa menjadikan murid kita itu sebagai individu yang positif dan bisa mengevaluasi diri Bapak Ibu. Nah, ini seharusnya, artinya gini, kalau kita lihat kasus yang di awal-awal tadi, mungkin teman-teman kita, Bapak Ibu guru di sana, ataupun kita, sering sekali menjalankan 5 posisi kontrol ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau Bapak Ibu ya. Nah, sehingga murid-murid kita tadi efeknya seperti halnya yang ada di kasus-kasus yang saya sampaikan di awal. Kalau di identitas gagal, ini yang paling ngeri. Dan efeknya adalah biasanya seperti tadi. Bagi si penghukum dan pembuat rasa bersalah ini efeknya bisa-bisa kayak tadi, murid kita bawa amit-amit ya, bawa bacok ke sekolah atau menghadang gurunya dan sebagainya. Kalau kita sebagai seorang teman dan pemantau, efeknya adalah apa? Murid-murid kita menjadi pribadi yang manja. Murid-murid kita menjadi pribadi yang tergantung sama orang lain. Atau murid-murid kita menjadi pribadi yang mengharapkan imbalan untuk melakukan sesuatu. Itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, inilah yang harusnya kita lakukan saat ini untuk menghindari keadaan atau kasus seperti di awal tadi. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer yang bisa menguatkan pribadi murid-murid kita untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana caranya kita menjadi seorang manajer? Kita bisa menggunakan segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu PPKN Bu Eli mungkin ya. Bu Eli, kalau di PPKN ada restitusi nggak Bu Eli? Pelajaran PPKN itu ada restitusi pajak. Kalau di MPLB juga ada ini, restitusi pajak. Restitusi itu hubungannya dengan bagaimana kayak kelonggaran gitu ya Bapak Ibu ya, kelonggaran yang diberikan. Nah, menurut Gosen tahun 2004, restitusi ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid kita untuk mencari solusi permasalahan mereka dan membantu murid kita tentang berpikir seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus perlakukan orang lain. Gimana melaksanakan segitiga restitusi? Pertama yang Bapak Ibu lakukan jika ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat adalah kita menstabilkan identitas mereka dulu Bapak Ibu. Artinya ketika kita sudah menanyakan permasalahannya apa,
kita menyadarkan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Dan anak-anak kita bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Itu Bapak Ibu. Jadi pertama kita stabilkan identitas mereka, menyadarkan bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitupun kita. Yang kedua adalah kita memvalidasi kebutuhan mereka. Misalkan seorang anak terlambat datang ke sekolah. Kita tanyakan dulu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti guru yang di Demak tadi, mungkin dia belum menanyakan kepada siswanya, kenapa kamu tidak bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Jadi kita harus cari tahu dari anak kita, apa alasan anak kita melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah menanyakan kepada mereka kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas kita apa yang sudah kita sepakati? Apa yang dilanggar? Nah, terakhir adalah tanyakan solusinya kepada mereka. Kira-kira solusinya apa untuk kamu bisa memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada sedikit video dari saya tentang praktek segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, walaupun praktek ya, sebenarnya saya sudah melaksanakan kemarin sama yang tidak praktek, yang asli real saya lakukan. Saya lakukan terhadap Wildan sama Farhan, Wildan dan 10 APHP 3, Wildan dan Farhan kalau nggak salah, atau Irfan, kelas 10 APHP 3 yang sering tidak ada di kelas, sehingga mereka sering dicari sama Bapak Ibu guru. Kemarin saya coba tanya, cuman saya tidak sempat untuk video, tapi ini yang video Bapak Ibu. Boleh saya share sedikit di video. Bentar Bapak Ibu ya. Ini. Kenapa tidak bisa? Oh, saya coba ini saja. Maaf Bapak Ibu ya. Saya buka dari sini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat videonya. Ini terakhir Bapak Ibu, setelah ini pertanyaan. Ouch. Oh, nggak keluar ya Bapak Ibu ya? Ininya ya, share screen ya. Sudah ada Bu. Maaf. Sebentar Bapak Ibu ya, ini nggak keluar itunya. Oh. Ternyata nggak sanggup Bapak Ibu, maaf ya. Ininya nggak jalan, videonya tidak terlalu berat. Nah, bagian ini
bagian validasi tindakan Bapak Ibu ya. Gak keluar suaranya. Gak keluar suaranya ya? Yalah. Gak ada suaranya, Bu. Suaranya ya. Ya udah, oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Ternyata tidak support untuk bisa saya stop saja Bapak Ibu. Jadi videonya di-share di grup info aja, Mbak ya. Ya, boleh. Nanti intinya Bapak Ibu Rima melaksanakan dia tidak mengumpulkan tugas dan kemudian saya menanyakan alasannya, kemudian saya memvalidasi tindakannya, artinya semua orang bisa melakukan kesalahan itu. Lalu saya mencari keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Rima. Rima menyebutkan kesalahan keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh dia, dan terakhir si Rima mencari solusi. Apa yang harus kamu lakukan? Dan kita sebagai guru harus bisa menerima solusi tersebut. Artinya solusi itu masuk akal dan kita bisa terima sehingga bisa memperbaiki kesalahan dari murid kita tersebut, Bapak Ibu. Nah itu, dan yang terakhir Bapak Ibu yang akan saya sampaikan adalah ini Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bu Ida? Belum? Belum terlihat ya? Nah itu rangkaian dari upaya kita bagaimana menghindari anak-anak didik kita untuk berbuat seperti halnya kasus-kasus yang ada di awal tadi Bapak Ibu. Jadi intinya kita sebagai Bapak Ibu guru yang pertama harus memahami kebutuhan dari murid-murid kita. Misalkan tadi kayak Bu Eva menanyakan pengennya pembelajaran seperti apa. Yang kedua, kita harus memunculkan atau membangkitkan motivasi dari anak-anak kita. Dari situ kita membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang kita buat, silahkan Bapak Ibu berperan sebagai manajer dalam menyelesaikannya melalui segitiga restitusi. Jauhkan dari penghukum dan si pembuat rasa bersalah, kita lebih memposisikan diri kita sebagai seorang manajer untuk memberikan solusi kepada murid-murid kita. Jadi intinya lebih banyak mendengar Bapak Ibu. Kemudian terakhir ini saya mengutip dari Stephen R. Covey ya di sini. Dia sampaikan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita dan skema pemahaman serta penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Itu jadi intinya kalau kita ingin membuat suatu kemajuan, yang pertama harus kita lakukan adalah kita sebagai seorang guru, mari kita bersama-sama mengubah sikap dan perilaku kita dengan berdasarkan pada paradigma yang ada saat ini. Jadi bukan karena sekolah atau karena motivasi yang lain, tapi memang paradigma tangan tadi Bapak Ibu yang bisa terbuka karena adanya motivasi dan kesadaran dalam diri murid-murid kita. Itu saja dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bu Eva sebagai moderator. Ada waktu sedikit lagi untuk bisa tanya jawab. Mangga Bu Eva. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Etik. Sangat bermanfaat sekali ya. Jadi terbuka sekarang nih. Gimana sih caranya membuat keyakinan kelas? Tadi sudah Bu Etik kasih tahu. Bisa dengan langkah pertama itu identifikasi kelas atau masalahnya apa. Kemudian menentukan nilai kebajikannya untuk mewujudkan keadaan di kelas tersebut. Ketiga, menyepakati keyakinan bersama yang diterapkan di kelas.
dan kemudian sosialisasikan dengan flyer atau mading ya. Jadi mungkin nanti saya juga akan mencoba dengan cara yang Bu Etik lakukan ya. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya tanya jawab, ada 3 penanya, cukup kayaknya untuk sesi ini. Silakan, mangga jika ada yang ingin bertanya atau berkonsultasi dengan narasumber. Mangga, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, atau sharing juga boleh Bu Eva. Selain bertanya mungkin sharing apa yang sudah dilakukan di masing-masing ketika menghadapi siswa, mangga boleh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu masih ada apa pada tidur, Bu? Halo Bapak Ibu. Oke Bu Etik, kalau saya mau ada. Oh, iya. Oke, silakan. Pak. Oke, Pak Iman. Pak Iman silakan langsung bertanya. Lu ketekan Bu barusan Bu. Ya? Ketekan namanya Bu Eva katanya. Ya. Bu Ed, boleh nanya nggak? Mangga Bu Yayu. Ya, gini Bu Ed, kalau misalkan kan kayak tadi ya Bu Etik sudah memberikan kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas itu setiap guru harus membuat kesepakatan kelas itu? Kadang kita kayak waktu itu saya pernah gitu ya. Kita buat kesepakatan, Ibu udah gitu. Anak-anak bilang kayak gitu. Ibu udah dengan guru ini, Ibu udah dengan guru ini gitu. Padahal kan memang pasti setiap guru teh berbeda gitu ya. Supaya kita ngasih penjelasan ke anak itu gimana? Oke. Gimana Bu Eva, mau langsung atau ditampung dulu? Ada ditampung dulu kayaknya Bu ya. Ada penanya kedua ini di chat. Ditampung dulu pertanyaannya. Yang pertama dari Bu Haji Ayu itu ya, tentang apakah semua guru harus membuat. Yang kedua ini ada dari Nenden Sukmawati, mahasiswa PPL ya Bu Nenden. Jika siswa mengulangi kembali kesalahannya, apakah perlu ada perbaikan dari solusi yang dibutuhkan siswa dalam langkah segitiga restitusi? Nah, itu pertanyaan kedua ya dari Bu Nenden. Baik, Oke, satu lagi mungkin ada Bapak Ibu? Ada lagi? Atau dijawab dulu aja ya Bu ya, dari pertanyaan pertama dari Bu Yayu. Enggak, Ibu. Baik, terus nyanyi. Oke, Pak Iman. Terima kasih kepada Bu Yayu dan juga Ibu Nenden yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Tadi yang Bu Yayu tadi mengenai apakah semua guru harus membuat kesepakatan kelas gitu ya, atau keyakinan kelas ya Bu Eva ya. Jadi gini Bapak ya, Ibu, sebenarnya satu kelas itu buat saja 1 kali keyakinan kelas, seperti itu. Nah, artinya keyakinan kelas yang dibuat itu disepakati bersama, bersifat universal. Artinya gini, misalkan bahwa yang namanya pembelajaran sepakat bahwa semua bertanggung jawab terhadap pembelajaran, semangat terhadap pembelajaran. Artinya kepada semua guru hal tersebut diberlakukan, hal itu diberlakukan. Jadi nggak pilih-pilih gitu Bu Yayu, ini nggak semangat, tidak, tapi diberlakukan. Sehingga tadi yang disampaikan di awal, kita perlu flyer atau mading di kelas di depan, supaya semua guru tahu bahwa di sini ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti ini, sehingga jika ada yang melanggar sedikit, Bapak Ibu bisa perlihatkan saja, ayo saya ingatkan kembali bahwa keyakinan kelas kita seperti ini. Nah, mungkin yang agak berbeda Bu Yayu adalah keyakinan kelas mungkin sesuai dengan biasanya Bapak Ibu guru punya perjanjian tentang penilaian, bagaimana penilaian yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk semangat belajar, untuk bagaimana mereka disiplin waktu, seperti itu rata-rata sama. Semuanya pasti sama dalam setiap pembelajaran. Hanya perbedaannya di penilaian. Jadi versi saya cukup 1 yang dibuat bersama dengan wali kelas. Jadi wali kelas yang bertanggung jawab membuat keyakinan kelas itu, dan guru yang lain bisa beradaptasi dengan keyakinan yang kelas yang ada di kelas tersebut. Hanya perlu menambahkan di bagian penilaian, biasanya suka beda-beda. Itu mungkin dari saya Bu Yayu.
Oke, terima kasih. Jadi intinya kalau keyakinan kelas tuh dibuatnya secara global gitu ya. Jadi kalau misalkan ada guru yang sudah membuat, berarti langsung ditempel di depan. Jadi guru yang masuk, oh tahu berarti di kelas ini sudah dibuatkan. Kecuali untuk di penilaian mungkin kan beda-beda ya. Setiap guru, setiap mata pelajaran punya ini. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Bu Etik. Ya, sama-sama Bu Yayu. Dan di awal sih bagusnya oleh wali kelas sih Bu. Jadi kalau wali kelas kan paham ya bagaimana keadaan kelasnya dan bagaimana cara menumbuhkan motivasi dan mengetahui kebutuhan anak-anak di kelas tersebut tuh paling ngerti wali kelas. Jadi wali kelas bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dan ini kan ada di TRK ya Bu Yayu ya. Jadi artinya bisa di TRK-nya tinggal difoto nanti keyakinan kelasnya dan dikirimkan seperti itu. Oke, itu yang pertama ya Bu Eva ya. Yang kedua ini kalau siswa mengulangi kembali kesalahan, apa perlu ada perbaikan dari solusi yang dibutuhkan siswa dalam langkah yang tadi segitiga restitusi itu? Misalnya salah jawaban masih melanggar. Jadi sudah kita buat kesepakatan solusi yang mereka buat. Ternyata dari solusi yang mereka ajukan ke kita itu, misalkan kayak Rima itu dia mengajukan bahwa, Bu, saya menyadari kesalahan saya sehingga besok pagi saya akan mengumpulkan tugas yang belum saya kumpulkan itu, gitu. Nah, itu berarti besoknya ternyata dia tidak mengumpulkan, maka tugas kita adalah mengingatkan dan mengulang kembali segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Jadi memang kalau secara teorinya kita tidak berhak menjadi seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi jika terjadi seperti ini, maka kita akan ulang kembali segitiga restitusinya. Artinya mengingatkan dia kembali tentang keyakinan kelas dan juga kesepakatan yang sudah dibuat. Seperti itu. Idealnya Bu Eva. Iya. Oke, terima kasih Bu Etik. Begitu Bu Nenden, sudah puas dengan jawabannya Bu Nenden? Alhamdulillah Ibu, terima kasih jawabannya. Oh iya. Ada Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Oke, satu lagi mungkin ada Bu. Kesempatan satu lagi masih bisa ya Bu ya? Masih ada waktu. Pak Ahmad dan Pak Teja yang nongol-nongol berdua mau bertanya, mangga Pak Ahmad dan Pak Teja. Atau mau berbagi, mangga Pak. Kalau dalam pembelajaran PAI atau olahraga seperti apa yang sudah dilakukan. Terutama kayak Pak Teja kan pasti ada hal tertentu ya kalau dalam hal olahraga itu yang perlu disepakati bersama, nggak boleh di-sharing Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau gitu saya ya Bu Etik ya. Oke, silahkan Bu Eva. Bu Etik ini sih bukan siswa, misalkan kita punya rekan kerja yang tadi kan hukuman yang fisik itu sudah tidak ini lagi ya, apalagi menghadapi anak-anak sekarang gitu. Kita misalkan tahu ada rekan kerja seperti itu fisik apa gitu ya, masih sampai sekarang walaupun era udah 4.0 masih ada. Nah, kita bagaimana cara mengingatkannya, sedangkan itu kan rekan kerja kayaknya merasa bagaimana gitu kalau mengingatkan, takut dibilangnya sok tahu atau bagaimana. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Eva. Kalau rekan kerja mungkin yang pertama salah satu antisipasinya adalah Ibu Ida saat ini membuka ruang webinar untuk budaya positif gitu. Artinya kita membuka pemahaman kita tentang paradigma baru dalam kita menangani kasus-kasus siswa supaya tidak terjadi hal yang seperti tadi. Itu tujuan kita dari mengadakan webinar ini selain halnya dengan komunitas belajar. Artinya ada kebijakan dari sekolah tentang untuk memberikan pemahaman, peningkatan kompetensi guru, pemahaman guru mengenai bagaimana penanganan terhadap siswa. Itu paradigma barunya. Nah, dan hal ini mungkin kalau saat ini ada webinar, nantinya juga akan lebih banyak lagi peningkatan kompetensi ini dalam bentuk offline Bapak Ibu, karena hal ini sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh Dinas Pendidikan. Contohnya sudah ada Satgas tentang kekerasan Bapak Ibu, artinya pasti akan ada sosialisasi lebih lanjut. Yang kedua mungkin sebagai rekan kerja Bu Eva misalkan bisa
juga sharing di YouTube, Bu, tentang tadi itu kasus-kasus yang ada saat ini gitu. Kasus-kasus yang lumayan mengerikan ya. Waktu kita ngobrol tentang ini pun kan kita takut kalau hal itu sampai terjadi pada kita, nggak usah jauh-jauh sampai dibacok lah. Pulang, ini yang pernah terjadi di SMK 1 Cikalong Kulon itu dulu pulang sekolah, motornya dikempesin Bapak Ibu. Motornya dikempesin, diambil ininya, apa namanya, yang buat ini motor itu, yang buat anginnya motor, sehingga tidak bisa pulang gitu. Nah, bagaimana hal itu sampai supaya tidak terjadi ya? Tadi kita bisa sharing kepada teman kita tentang berita-berita itu. Yang kedua, sharing juga di YouTube tuh banyak tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu, termasuk saya akan share ke Bapak Ibu tentang segitiga restitusi yang dari orangnya yang mengembangkan, sehingga ada contohnya, ada contoh yang jelas. Nah, dari situ nanti mungkin Bapak Ibu bisa buka dan kirimin ke rekan kerja kita, supaya rekan kerja kita juga paham bahwa kita harus merubah paradigma itu. Karena sudah tidak zamannya mungkin ya. Beda pandangan dulu dan sekarang. Anak-anak sekarang lebih ingin dihargai, Bapak Ibu. Lebih ingin hargai, buktinya dengan mereka lebih tidak ingin dipaksa, tapi lebih ingin menunjukkan identitas mereka kepada guru ataupun rekan-rekan gitu. Mungkin Bu Eva Helviana, jadi ngirim berita-berita yang tadi contoh-contohnya. Yang kedua, kirimkan tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan itu paham dan mengurangi mungkin ya Bu Eva, karena saya pun merasa bahwa saya dulu sering sekali menjadi seorang pembuat rasa bersalah dengan bahasa-bahasa yang sepertinya biasa, tapi jadi anak-anak jadi merasa nggak ngerti gitu ya dengan matematika. Tapi sekarang pun saya mulai kurangi supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah anak dengan lebih memberikan solusi kepada mereka dan menghargai mereka. Kan identitas itu menghargai, menstabilkan identitas itu menghargai ya, bahwa semua orang pasti pernah punya salah. Seperti itu mungkin Bu Eva. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih penjelasannya. Sepertinya waktunya sudah ini ya Bu ya, ada 2 menit lagi. Oke, terima kasih kepada audiensis yang masih tetap sabar sampai acara ini hampir berakhir. Terima kasih juga kepada Bu Etik sebagai narasumber yang telah memandu acara ini sampai beres gitu ya. Jadi kita paham sekarang bagaimana cara membuat keyakinan kelas ya. Kita tutup dengan satu pantun lagi dari saya. Sudah Bu Etik, tidak ada yang disampaikan Bu Etik? Sudah cukup Bu Eva. Jadi mungkin tadi kesimpulannya adalah mari kita ubah paradigma kita, ketahui kebutuhan dari murid-murid kita, munculkan motivasi dari mereka untuk bisa belajar, lalu yang buat keyakinan kelas, dan jika ada yang melanggar silahkan untuk ditindak berdasarkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin itu Bu Eva. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Etik, terima kasih ya, sudah sangat jelas sekali ya. Oke, ditutup satu pantun dari saya. Oke, mata segar memandang alam. Tubuh segar di saat menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup webinar ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya saya foto dulu ya, lupa foto dulu. Foto. Ya, saya foto dulu. Ya, belum berudung dulu. Saya mau foto Bapak Ibu. Baik, kurang dulu. Ayo kameranya dibuka. Habis mata di top. Pak Ayi, kepalanya menunjukkan. Ya Allah, Pak Ayi. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Prasna hatur nuhun karena sudah mengikuti sampai beres ya. Mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua dan bermanfaat buat kita semua ya Eva ya. Amin. Amin ya. Amin. Terima kasih Bu Etik, terima kasih Bu Eva.
Iya, sampai ketemu di webinar berikutnya.